Halo gengs, berjumpa lagi bareng Mimin di channel kesayangan kita semua. Sebelum lanjut ke video jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, komen, share dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke gengs, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke video cekidot. Halo sahabat pecinta kopi dimanapun berada. Sudahkah Anda ngopi hari ini? Jumpa lagi nih bareng Mimin. Kali ini Mimin ingin membahas pemangkasan tanaman kopi untuk pertumbuhan buah kopi. Secangkir kopi yang kita minum hari ini bukan datang dari langit secara cuma-cuma, tapi butuh perawatan berkala agar tanaman kopi dapat menghasilkan panen kopi yang berkualitas, dan tentunya memiliki karakter rasa yang menarik. Terpujilah para petani kopi yang senantiasa menumbuhkan tanaman kopi dengan penuh bahagia, walau terkadang masih banyak permasalahan yang kerap dihadapi petani kopi kita. Tanaman kopi kita ketahui tergolong jenis tanaman semak, tidak seperti pohon-pohon lain yang memiliki ranting besar dan tumbuh tinggi. Tanaman kopi tidaklah tumbuh tinggi di usia dewasa. Varietas tanaman kopi sangat beragam, dan tentunya memiliki perbedaan karakter fisik dari varietas satu dengan varietas lainnya. Bahkan varietas kopi yang sama pun belum tentu memiliki kesamaan karakter fisik. Ini disebabkan kondisi tanah kemungkinan tidak terlalu baik walau dalam satu lahan, atau teknik budidaya yang kurang merata. Oleh karenanya, sebagai seorang petani kopi haruslah mengerti wawasan agronomi, agar tanaman kopi yang dirawat berkembang optimal. Faktanya, masih banyak petani kopi tradisional yang masih asing dengan wawasan seputar tanah untuk pertanian, yang ditemui kebanyakan mereka bertanam kopi karena ada lahan kosong ataupun sebab turun-temurun. Bahkan tanaman kopi mereka ada yang sudah tidak berbuah selama 2 tahun, kondisi tanaman kopi yang tinggi hampir 2 meter lebih dan sekitar tanaman telah tumbuh tanaman merambat lain hingga menjalar ke dahan pohon kopi karena kurangnya perawatan. Karena masih banyak petani kopi tradisional yang beranggapan bahwa pemangkasan akan merugikan mereka. Malahan justru, tindakan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan hasil panen mereka, antara lain memaksimalkan perkembangan pohon kopi. Kopi yang tumbuh terlanjur tinggi, tentunya akan merugikan petani karena nutrisi yang diserap akar pohon dari tanah disebarkan ke seluruh ranting pohon. Sebabnya beberapa pohon kopi yang terlanjur tinggi dan tidak dirawat dengan baik, buah kopi tidak lagi tumbuh, malahan jika tumbuh tanaman lain di sekitar pohon kopi maka hal ini mengganggu penyerapan nutrisi dari tanah. Mengganti kebiasaan lama memang terbilang sulit, kesulitan untuk memberikan saran pemangkasan pada para petani kopi. Kurangnya pemahaman tentang budidaya kopi masih menjadi permasalahan serius bagi petani kopi tradisional di beberapa daerah. Memudahkan petik masa panen kopi. Jika berpegang teguh, pohon kopi yang tinggi berpotensi menghasilkan buah kopi yang banyak karena asumsi semakin tinggi ranting pohon semakin banyak, hal ini tidak ada salahnya. Perawatan yang baik bukan tidak mungkin pohon kopi yang tinggi menghasilkan buah kopi yang banyak di tiap rantingnya, hanya saja coba bayangkan jika masa panen tiba. Para pemetik buah kopi akan kesulitan untuk memetik buah kopi yang tumbuh di bagian atas pohon. Alhasil, masa petik buah kopi di luar prediksi, yang harusnya sehari selesai malahan memakan waktu berhari-hari. Buah kopi yang dipetik dan disimpan terlebih dahulu menunggu petikan buah kopi selanjutnya, maka karakter rasa dari buah kopi ini secara teori sudah berbeda karena mengalami fermentasi selama penyimpanan dan menunggu petikan buah kopi di hari kedua. MEMPUSATKAN Nutrisi pada dahan produktif. Seteliti apapun perawatan pada pohon kopi, mungkin ada saja permasalahan yang dihadapi, apakah itu serangan hama penyakit atau serangan serangga yang merugikan pohon kopi. Dan pemangkasan bisa jadi solusi akan permasalahan itu, misalkan saja ada ranting pohon kopi yang sudah tidak ada lagi daun kopi pada rantingnya, bisa dipastikan mungkin tidak ada buah kopi yang akan tumbuh pada dahan ini. Hal ini beberapa orang menyarankan untuk memangkas ranting ini untuk mempusatkan nutrisi pada dahan yang masih produktif. Pohon kopi yang bagaimana yang dipangkas?
Dilakukannya pemangkasan tanaman kopi biasanya pada varietas kopi yang memiliki karakter fisik yang tinggi. Dan bukan hanya untuk tanaman yang terlanjur tinggi, tanaman kopi yang tumbuh juga perlu dipangkas. Pemangkasan pertama kali mungkin akan memiliki efek masa panen yang agak di luar jangka waktu biasanya. Namun setelahnya, menurut pengalaman petani, buah kopi yang tumbuh pada dahan kopi yang dilakukan pemangkasan secara berkala, ternyata memiliki buah kopi yang dipanen 2 kali lipat dibandingkan seperti biasanya. Itulah tadi pembahasan mengenai pemangkasan tanaman kopi untuk pertumbuhan buah kopi. Tonton juga video kami lainnya agar menambah pengetahuan kita seputar dunia kopi. Sekian pembahasan kali ini. Salam pecinta kopi. Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.